pada hari raya Agung. Kapan tuh hari raya Agung? Hari raya Agung itu pada hari raya haji. Jadi tanggal 10, 12, 13 itu disebut hari raya Agung dan mereka melaksanakan kegiatan itu. Dan tentu saja pertama-tama itu Dedengkot itu tokoh masyarakat mengumpulkan semuanya untuk rembukan. Jadi misalnya saya kepala kampung, saya tokoh masyarakat, saya undang semuanya warga, baik warga yang asli, terutama asli maupun warga siapapun yang ada di sekitar itu yang telah terjadi vaksin. Maka saya akan wahai saudara-saudaraku, ini kita sudah waktunya melakukan upacara kita kampung. Oleh karena itu, ini sekarang saya sebagai kunci, sebagai tokoh masyarakat, ini sudah pokok. Pokok ini artinya memberikan modal. Jadi saya ada modal sekian, nanti silakan semua warga, yang tua, yang muda. Jadi kalau untuk kita bumi ini kan ada hitungannya. Jadi apa saja kita bawa. Jadi ayam, kambing, buah-buahan dan semuanya itu yang kita bawa satu tempat dan itu nanti kita makan bersama-sama. Dan sebelum pelaksanaan apa yang disebut dengan hari H itu hari pelaksanaan itu memang kita ada beberapa kegiatan. Misalnya kita pergi ziarah ke tempat-tempat tokoh-tokoh masyarakat, para leluhur untuk kita tawasul. Tawasul itu menghubungkan kita melalui seseorang sampai kepada yang Maha Kuasa. Jadi tawasul itu saya sampaikan melalui waliullah yang ada di sini, melalui waliullah kepada Rasulullah, kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memohon kepada yang ini dan sebagainya. Jadi dahulu itu dibacanya leluhur yang ada di Beletan, leluhur yang ada di Kepulauan, leluhur yang ada di Bilir, ada di Budik. Mohon kiranya dikasihlah kami ini sama Allah, hamba Tuhan yang lemah untuk dikasih kekuatan kira-kira. Jadi kita ya memang kita berhitung pada hari sebelum hari H memang kita dulu itu sebetulnya untuk bersih kampung, bersih desa itu kita alhamdulillah ada 5 kebun. Kebun itu tertanam di utara, di selatan, di timur, di barat, dan sampai tadi di tengah itu di tengah-tengahnya. Jadi kalau di sana di kampung itu selatan ini di sini besarnya di selatan, di utara, di barat, di tengah. Karena di tempat-tempat itu adalah diyakini sebagai tempat yang ditempati oleh para leluhur kita yang punya kampung. Di sini tanam kepala kebun zaman dulu ya, harga kebun barangkali sudah lebih. Nah kemudian kita sudah itu pada hari-hari itulah yang sebenarnya hari yang sangat penting yang semua warga kumpul di satu tempat untuk membawa sebuah perasaannya dan kita melakukan namanya doa. Kalau cara sekarang itu namanya kita ngukuk ya, dulu namanya ngukuk, sekarang namanya tahlilan. Nah cara-cara itu memang penting juga ya karena tadi tawasul itu kemudian kita secara bersama-sama tadi hukuk dan bikin tahlil. Kalau kita lihat kan kemarin sempat ada tradisi ngawi ya, jadi sebenarnya ada nggak sih makan tradisi ngawi? Itu namanya disebut salah sebut ya bukan larung ya, itu dulu namanya apa sih namanya Gandra. Jadi itu tradisi itu tradisi Gandra yang memang menyorongkan sesuatu, melarungkan sesuatu. Kalau dulu tetap aja yang disorongkan itu kepala kebo ya, dan makanan-makanan namanya ancak itu. Itu juga kan bahwa manusia itu nggak bisa lepas dari sumber kehidupan. Mana yang sumber kehidupan itu air. Itu kita mungkin dalam seminggu 2 minggu kalau nggak makan nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak minum maka kita akan silakan. Itu makanya simbol air masyarakat Betawi dan masyarakat semua itu sangat penting. Roti buaya, sepasang roti buaya itu juga merupakan satu simbol bahwa siluman buaya itulah yang menjaga untuk sumber mata air dalam pelaksanaan di bawah dan dalam hal-hal lain juga
kehidupan. Ya, dulu sebelumnya itu aji putih naga raksa. Jadi si buaya putih itu, buaya merah atau buaya buntung itu aji putih naga raksa yang menjaga sumber mata air. Itulah yang kekuatan gaib itulah yang senantiasa kita berkomunikasi pada dia, karena setiap sesuatu yang pernah ada di dunia ini orang tidak putus hubungannya. Jadi apa kamu mengira seorang yang sudah tidak ada di dunia secara keseluruhan akan bilang, tapi ternyata itulah komunikasi itu yang kita lakukan selama ya lalu kah, sekarang dikuburkah, ya macam-macam kegiatan yang terkait dengan Kalau kita lihat di hari ini kita kira mana ada seorang yang kulit. Nah, sebenarnya apa yang wajib ada di dalam sedekah bumi atau di dalam sedekah bumi, di dalam bersih kampung memang yang menjadi media utama tontonan itu salah satunya adalah si wayang kulit. Kalau di wilayah Betawi, wilayah kulit Betawi, wayang kulit Betawi, maka wayang kulit Betawi jadi yang ditunjukkan. Kalau dia memang di wilayah Betawi yang lebih kepada Sunda, maka dia akan mementaskan wayang golek Betawi. Di samping itu memang ada pertunjukan-pertunjukan lain seperti topeng juga, itu sebelumnya ada ya, topeng, kemudian juga bahkan ketika kebiasaan baru itu muncul di tahun 60-an, 70-an itu adalah itu juga ada media lain yang berupa main cokor. Main cokor itu pajak pinang dulu. Jadi ada pajak pinang itu memang kegembiraan dari masyarakat untuk masyarakat dan kepada masyarakat. Jadi mereka memang harus bergembira, berterima kasih, bersyukur pada masyarakat bahwa dia akan ada satu lagi misalnya yang disebut dengan air kunjungan. Kunjungan itu pelanggan kaki ya. Kalau kakinya berlobor darah, itu darahnya netes-netes di tanah, itu kata mereka meyakini bahwa ke depan kita akan semakin subur. Oleh karena itu persembahan korban kita ini sebetulnya bukan dalam bentuk dagingnya, tetapi bentuk kepaskahan yang ditunjukkan di dalam kucuran darah. Jadi darah itu yang menjadi penting.